Shalom adik-adik sekolah minggu. Oke, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7, yaitu berakar di dalam Tuhan. Bagaimana sih anak-anak sekolah minggu yang berakar di dalam Tuhan? Yuk kita belajar bersama-sama. Adik-adik, siapa yang tahu ini gambar apa? Iya, benar, ini gambar pohon. Pohon yang rindang, batangnya besar, daunnya lebat, rantingnya banyak, dan juga akarnya yang tertanam di dalam tanah. Apa sih gunanya akar itu? Akar itu memberikan pohon kekuatan, menjadikan kokoh untuk tegak berdiri sehingga tidak mudah goyah oleh angin. Nah, kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus juga seperti pohon, di mana Tuhan Yesus adalah pokok dan kita adalah cabang atau rantingnya. Berakar di dalam Tuhan artinya semakin melekat di dalam Tuhan, menyatu, kemudian bertumbuh sesuai dengan kehendak Kristus. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berakar di dalam Tuhan Yesus? Tentunya dengan mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, rajin baca kitab suci ya. Rajin apalagi? Iya, rajin berdoa. Dengan demikian kita tumbuhlah di dalam Tuhan Yesus, berakar. Harus rajin ya, setiap hari baca kitab suci dan berdoanya supaya kuat, tidak mudah goyah. Tidak cukup hanya tumbuh dan berakar saja, tapi kita juga harus berbuah. Ya, adik-adik ya. Kenapa harus berbuah? Karena adik-adik ingat gak cerita bahwa Tuhan Yesus pernah ngutuk pohon ara karena pohon itu tidak berbuah. Jadi kita pun harus berbuah ya. Buah apa dong? Buah mangga? Tentu tidak, tetapi buah roh. Ya, apa aja sih buah roh itu? Adik-adik masih ingat kan lagu sekolah minggu kita? Coba ayo kita sebutkan apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itulah yang Tuhan mau dari adik-adik anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu yang udah mengenal Tuhan, yang udah tumbuh dan berakar dalam Tuhan, pasti anak-anak yang saling mengasihi, saling berbagi, saling bekerja sama dan sabar mengajari adiknya ya. Baik hati juga ya, mau meminjamkan barangnya kepada temannya, bermain bersama, ceria ya, lalu saling berdamai, tidak bertengkar. Lalu apalagi adik-adik? Ya, harus bisa menguasai diri untuk tidak selalu main handphone. Siapa nih yang selalu main handphone di rumah sampai nangis-nangis sama mamanya minta handphone? Tapi jadilah anak-anak yang penuh dengan syukur ya kan? Anak yang rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, supaya kita berakar di dalam Tuhan dan tumbuh. Dan satu lagi kakak tambahkan, kita juga harus bersukacita, bernyanyi, memuji Tuhan ya, karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Seperti lagu kita, lagu sekolah minggu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Biarlah Tuhan yang ada di dalam kita senantiasa
melalui pengenalannya dengan baca firman Tuhan dan rajin berdoa. Semoga kita kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun juga, dan tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom.